Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Saiful Injuri di dalam pembelajaran filsafat dan etika komunikasi. Topik hari ini yang akan kita bahas adalah tentang ontologi komunikasi. Nah, sebelum kita masuk secara khusus tentang topik ontologi, perlu saya jelaskan ulang, walaupun sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, bahwa secara garis besar, di dalam kajian ilmu filsafat, setidaknya ada 3 ranah atau 3 hal yang melingkupi dalam kajian filsafat, yaitu apa yang disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi ini adalah ranah paling mendasar dan fundamental di dalam kajian filsafat ya, karena di dalam ranah ontologi ini akan dibahas prinsip yang bernama apa itu ada. Jadi ontologi terkait dengan hakikat. Nah, itu nanti akan kita kupas apa pengertiannya baik secara epistemologi maupun terminologisnya, dan bagaimana konteksnya di dalam komunikasi. Nah, ada 3 aspek yang akan kita bahas di dalam topik ontologi ini, yaitu tentang pengertian apa itu ontologi, kemudian ontologi komunikasi, dan makna pesan komunikasi di dalam ontologi komunikasi. Nah, mari kita bahas satu persatu pengertian dari apa itu ontologi ya. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani asalnya. Ada 2 kata, onto dan logos ya. Kalau onto itu artinya ada, logos itu ilmu. Jadi ontologi itu ilmu yang membahas tentang keberadaan, tentang apa yang dimaksud dengan ada ya. Ontologi itu cara untuk memahami hakikat, esensi di balik realitas. Jadi kalau dilihat secara sekilas dari pengertian istilah ini, kita bisa metik satu pengertian bahwa ontologi itu membahas tentang sesuatu yang prinsip, di mana disitulah awal mula sesuatu itu dimungkinkan, yaitu tentang ada. Kalau tidak ada kan untuk apa semuanya itu ya. Jadi dari ada itulah nanti akan menurunkan tentang epistemologinya, tentang cara, dan aksiologinya, tentang tujuan sesuatu ya. Jadi karena ini prinsip paling dasar, inilah yang menentukan sesuatu. Jadi segalanya akan diturunkan dari rumusan apa itu ada. Nah, makanya ilmu ini atau ranah ontologi di dalam kajian filsafat ini dibahas paling awal. Nah, dengan demikian ontologi ini cabang filsafat yang mempelajari tentang wujud ya atau being ya, sesuatu yang sejauh itu ada. Oleh karena itu, ontologi bukan saja mempelajari tentang hakikat Tuhan, akan tetapi juga mempelajari tentang substansi dan hakikat suatu benda dan pengenalan terhadap hal-hal yang lainnya ya. Jadi inilah pengertian secara etimologis, secara istilah dari apa itu ontologi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang biasanya diajukan terkait dengan sifat dari ontologis, karena dia menyangkut tentang hakikat, tentang ada, maka biasanya model-model pertanyaannya seperti apakah arti ada, apa sih yang dimaksud dengan ada, apakah ada itu harus mewujud dalam realitas di ruang dan waktu tertentu, terukur, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, atau ada itu sesuatu yang muncul dari kesadaran. Nah, mungkin kalau kita kembangkan lebih jauh dalam konteks komunikasi, apakah sebuah informasi itu disebut ada karena ada peristiwanya, atau ada dalam konteks informasi dan komunikasi itu ketika dia diseminasikan melalui media. Jadi
Disitulah kemudian pengertian tentang ada itu nanti beragam ya. Kemudian saya lanjutkan, ada juga jenis pertanyaan apakah dibalik realitas. Nah, orang dalam konteks ontologi ini harus menembus batas ya. Tidak bisa menerima pesan atau memahami sebuah hakikat itu hanya terperangkap pada bentuk-bentuknya saja, pada permukaannya saja, pada simbol-simbolnya saja, packagingnya saja, tidak bisa. Sebuah informasi yang terpapar kepada informan, komunikan, maka harus diselami lebih jauh, karena kita akan mengambil hakikat di balik sebuah realitas ya. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada kategorisasi dan lain sebagainya, itu apa hakikatnya? Mengapa ada istilah, mengapa ada diksi dan lain sebagainya, itu tidak bisa diterima hanya pada permukaan. Nah, ontologi itu menyelami dan menembus batas semacam itu. Apakah sifat dasar penyataan dan hal yang ada? Ini semuanya hampir seiring atau selaras dengan upaya untuk mencari hakikat ya. Apakah cara-cara yang berbeda di mana entitas dari kategori logis yang berlainan ya, karena biasanya bahasa, simbol, warna ya, cahaya, bentuk-bentuk itu tentu plural, beragam ya. Tetapi biasanya memungkinkan adanya hakikat-hakikat yang bisa dipertemukan. Nah, itulah kemudian filsafat mengajak kita untuk menyelam lebih jauh, menembus batas semacam itu. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ontologis. Saya berharap para peserta pembelajar untuk mengkontekskan kajian-kajian semacam ini dalam konteks komunikasi ya, baik di komunikasi yang termediasi maupun komunikasi yang bersifat langsung. Nah, ini biar supaya kajian filsafat lebih bersifat membumi. Nah, pengertian lanjut, ontologi secara terminologis juga diartikan sebagai studi mengenai sesuatu yang titik-titik yang berikutnya itu ya. Nanti tergantung dari aliran ontologi itu kemana, karena ada berbagai macam aliran di situ nanti. Kemudian ontologi juga membicarakan atau mempelajari realitas ya. Ontologi membicarakan tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam diri sendiri. Kemudian ontologi juga bentuk yang paling abstrak. Ontologi memahami hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari berbagai pengertian tadi ya, baik secara etimologis maupun terminologis, intinya adalah ontologi itu lebih bersifat metafisik, memang abstrak metafisis. Memang agak rumit merumuskan tentang aspek-aspek ontologis itu karena menyangkut tentang hakikat. Tapi justru dia memegang paling prinsip ya, karena dari situlah sumber kesadaran itu muncul itu. Makna-makna itu bisa dikonstruksi dari rumusan ontologis. Bahkan tujuan itu bisa didrive ketika pengertian ontologisnya sudah dirumuskan terlebih dahulu gitu. Nah, mungkin kalau di dalam konteks interaksi sosial, dalam politik dan lain sebagainya, mungkin Anda sering mendengar segala hal itu bermula dari visi dan misi. Ya. Visi misi itu kan biasanya berbicara tentang ontologis, tentang hakikat dari sesuatu itu terlebih dahulu. Memang itu abstrak, tetapi justru itu menjadi guide, menjadi semacam pengarah sebuah tindakan dilakukan. Nah, demikian halnya nanti di dalam komunikasi juga demikian. Segala sesuatu itu dirumuskan terlebih dahulu dari hakikatnya dulu. Kemudian baru nanti diturunkan perilaku berikutnya, termasuk perilaku-perilaku etik, itu dimunculkan setelah rumusan-rumusan ontologis itu didapat. Nah, semacam itu. Nah, para peserta pembelajar, sedikit kita akan menelaah para pemikir dari para filosof terdahulu mengenai ontologi. Aristoteles sendiri mensinonimkan atau menyamakan ontologi itu dengan metafisika ya. Meta itu dibalik ya, fisika itu sesuatu yang nyata ya, yang terperangkap dalam ruang dan waktu, bentuk-bentuk dan lain sebagainya.
Sehingga ontologi itu dibalik sesuatu yang nyata. Makanya Aristoteles itu menyamakan ontologi itu dengan metafisika. Nah, dan inilah yang akhirnya menurut Aristoteles nanti akan menentukan tentang arti, struktur, prinsip-prinsip benda tersebut. Nah, kemudian kalau Loren Bagus itu ontologi itu mengartikan dengan yang ada, ya, being, ya, sesuatu realitas dalam semua bentuknya. Kemudian Heidegger mengatakan ontologi sebagai doctrine of being, ya. Nah, dengan demikian memiliki karakter sebagai kajian segala sesuatu yang ada atau eksis di alam semesta ini. Jadi memang ontologi itu sesuatu yang mendasar dan meliputi keseluruhan. Makanya biasanya ontologi ini terkait dengan esensi, kemudian kalau di dalam keyakinan beragama mungkin terkait dengan hakikat Tuhan, ya. Jadi kalau di dalam keyakinan umat beriman kan ada pencipta dan ada ciptaan. Jadi di dalam realitas ciptaan-ciptaan itu dibaliknya sebetulnya adalah kekuasaan Tuhan. Dan bagaimana kesadaran tentang keberadaan Tuhan itu tetap membasahi di dalam perilaku ciptaannya, di dalam menjalani kehidupannya. Maka biasanya memang ontologi ini terkait dengan metafisika, ya. Sedikit karena sebagaimana amanah dari rencana pembelajaran semester lebih banyak ditarik ke dalam filsafat yang agak berbau Islam gitu, ya. Sebetulnya Islam dalam kajian keislaman filsafat itu yang sangat bersinggungan dengan Islam itu sebetulnya di aspek ontologis ini. Karena di dalam kepercayaan Islam kan Tuhan itu wujud, ya, ada, dan keberadaan Tuhan itu menempel dalam semua realitas. Walaupun Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dipersamakan dengan apapun. Kalau dipersamakan berarti Tuhan itu bersifat terbatas. Kalau terbatas dia menjadi bagian dari makhluk dan itu akan batal dengan sendirinya. Maka Tuhan harus adikodrati. Di balik realitas ini yang maha itu adalah Tuhan, maka Tuhan itu harus menjadi kesadaran segalanya. Maka Tuhan itu hadir terus-menerus seperti itu. Nah, inilah para peserta pembelajar titik persinggungan filsafat Islam dengan filsafat pada umumnya itu lebih paling banyak itu berada di aspek metafisika atau ontologi ini. Kalau di aspek epistemologi dan aksiologi memang ada juga gitu, tapi saya melihat persinggungan dengan epistemologi agak minim, terutama karena Islam, apalagi kalau dilihat dari konteks peradaban global saat ini, di mana Islam bisa dikatakan cukup marginal, ya, dalam persaingan peradaban global, terpinggirkan, dan memang epistemologi di Islam itu agak lemah kalau diukur dari positivisme ilmu modern. Walaupun kalau di ranah aksiologinya, tindakan perilaku, kalau di dalam Islam nanti katakanlah akhlak, begitulah, etika, itu memang dikaitkan langsung loncat ke metafisika atau ke ontologi. Tapi kalau di epistemologi, di dalam Islam itu memang cukup lemah. Kalaupun ada, biasanya cukup sulit untuk diurai karena struktur keilmuan Islam itu muncul banyak paradok-paradok ketika berhadapan dengan positivisme, ya, atau ilmu-ilmu modern semacam itu. Nah, ini sedikit melebar agak jauh, atau katakanlah saya bawa Anda pada pengertian mengenai persinggungan dengan filsafat Islam. Nah, para peserta pembelajar, mari kita kontekskan pemahaman ontologi ini di dalam komunikasi. Ini menurut saya penting karena akhir-akhir ini, sebagaimana yang sudah sering saya tegaskan atau ungkapkan dalam berbagai forum kelas Anda ini, bahwa sekarang ini di era revolusi industri, terutama hadirnya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena-fenomena perilaku berkomunikasi itu memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan kritis, terutama yang terkait dengan persoalan etis
dan persoalan makna. Nah, yang terkait dengan ontologi saya kira adalah persoalan makna, di mana ketika di dalam kecanggihan komunikasi ini, pesan-pesan itu mengalami sebuah proses konstruksi yang tidak hanya dikendalikan oleh komunikator atau oleh manusia sebagai subjek utama komunikasi, tetapi manusia tenggelam di dalam berbagai kecanggihan alat komunikasi. Disinilah kemudian ya manusia menjadi tidak ada, atau setidaknya manusia termarginalisasi dalam proses-proses komunikasi. Nah, kalau seperti ini terjadi, maka sesungguhnya untuk apa komunikasi ini dilakukan? Apakah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk kekuatan tertentu, atau diabdikan untuk teknologi itu sendiri? Sehingga teknologi komunikasi ibaratnya menjadi sebuah mesin panser yang seakan-akan manusia juga tidak berdaya. Nah, inilah fenomena menarik yang terjadi pada akhir-akhir ini, sehingga membahas ontologi di dalam komunikasi itu penting, supaya makna-makna dalam proses komunikasi itu bisa dieksplorasi lebih jauh. Karena kalau kita berkomunikasi tanpa makna, itu sesungguhnya manusia menjadi tidak hadir. Kalaupun toh hadir, dia ada dalam subordinasi kepentingan-kepentingan siapa yang berkuasa di situ. Nah, itulah kemudian menurut saya kajian ontologi di dalam komunikasi ini memberi bekal kita untuk mengkritisi proses-proses komunikasi, terutama di era masyarakat informasional sekarang ini. Nah, mari kita bahas mengenai bagaimana ontologi komunikasi. Terlebih dahulu, mari kita pahami skema bagaimana posisi ontologi komunikasi di dalam kerangka kajian filsafat. Saya ilustrasikan dalam bentuk lingkaran yang semakin kecil. Lingkaran yang paling besar adalah filsafat sosial. Nah, filsafat sosial ini adalah sebuah filsafat yang ingin membahas tentang bagaimana hakikat manusia dalam hidup yang tidak bisa dirumuskan oleh diri sendiri, tetapi terkait dengan interaksi orang lain, atau istilah kemudian nanti membentuk yang namanya sosial atau masyarakat. Nah, disinilah sebetulnya makna itu bisa dikonstruksi ya, karena hadirnya manusia, termasuk pesan-pesan yang disampaikan, itu kan melalui bahasa, melalui simbol-simbol, tata nilai, perangkat, media, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya ada dalam sebuah arus hubungan antar manusia. Ada konsensus, ada konflik, ada persaingan, ya, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah sebuah proses-proses bagaimana nilai-nilai, makna-makna itu dipertukarkan. Orang tidak bisa memaknai dirinya sendiri hanya oleh dirinya. Apa yang disampaikan, termasuk bahasa yang dipakai, itu sebetulnya kan hasil dari produk hubungan sosial. Tidak mungkin kita secara mandiri sepenuhnya kemudian membentuk simbol-simbol sendiri yang tidak dipahami oleh orang lain. Apa yang kita sampaikan, termasuk kita memahami orang lain, itu kan ada dalam sebuah pertukaran-pertukaran semacam itu, sehingga nanti membentuk kelompok, membentuk budaya, membentuk struktur sosial. Semuanya ada di dalam sebuah konteks yang bernama sosial. Nah, inilah awal mula nanti munculnya ontologi komunikasi. Baru kemudian semakin menyempit, nanti muncul yang namanya filsafat manusia. Ini memang lingkaran yang kedua, tetapi ini memegang prinsip paling penting. Karena ontologi itu tadi sudah kita sampaikan terkait dengan hakikat, terkait dengan apa itu makna ada. Maka karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu mempertanyakan diri sendiri, mampu mengkonstruksi nilai-nilai, maka manusia terlebih dahulu harus menanyakan dirinya sendiri. Siapakah aku? Siapa itu manusia? Karena dari sini nanti akan menentukan budayanya, menentukan produk-produknya, termasuk dalam konteks komunikasi akan menentukan perilaku berkomunikasinya. Kalau manusia merumuskan bahwa dirinya adalah makhluk biologis semata atau makhluk katakanlah makhluk material belaka, maka
komunikasi yang dilakukan, pesan-pesan yang dilakukan ya tidak lebih sebetulnya hanya turunan dari naluri-naluri material dan naluri-naluri biologisnya. Kalau manusia diartikan sebagai makhluk ideal, yang dalam konteks filsafat agama mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus beribadah menyembah Tuhan, menaati peraturan-peraturan dari Tuhan, maka apapun yang dilakukan, termasuk tindakan komunikasi, sebetulnya adalah turunan dari kesadaran tentang Tuhan. Maka menyampaikan pesan diikat oleh norma-norma, oleh etika, supaya orang ada dalam koridor akhlak yang baik. Nah, itu kalau manusia diartikan sebagai makhluk, ya, sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Dan lain halnya kalau manusia adalah diartikan memiliki nafsu, insting-insting nafsu, maka apa yang dilakukan termasuk proses komunikasi adalah hasrat-hasrat dari keinginan-keinginan hawa nafsunya. Itu kalau manusia diartikan secara vitalisme. Berbeda halnya kalau manusia diartikan sebagai eksistensialisme. Maka manusia melakukan apapun termasuk tindakan komunikasi adalah ekspresi atau perwujudan dari dirinya yang bisa jadi itu melampaui ruang waktu di mana dia berada. Makna dirinya, rumusan keberadaannya akan sangat ditentukan bagaimana dia mengekspresikan. Ya, makanya ada aliran eksistensialisme. X itu kan artinya keluar. Eksistensi itu artinya ruang dan waktu, ya, di dalam dirinya itu yang mengeluarkan sehingga diekspresikan. Mungkin kalau dalam bahasa sederhana di era media baru sekarang ini, orang merasa tidak eksis kalau tidak nulis status. Orang merasa tidak eksis kalau apapun yang ada dalam dirinya, termasuk hal-hal private sekalipun, diunggah di media sosial. Sehingga sehari saja kalau dia tidak ngupload status, berarti sehari itu sudah tidak ada. Maka orang akan berupaya bagaimana mengekspresikan eksistensinya itu di dalam media-media baru semacam itu. Nah, ini semua akan mendrive, akan mengendalikan bagaimana perilaku berkomunikasi, semuanya ditentukan berpusat dari rumusan filsafat manusia. Baru kemudian semakin mengerucut pada filsafat komunikasi. Tentu kalau sudah masuk ke filsafat komunikasi sebagaimana ranah ilmu Anda, ini akan semakin berkembang kepada hal-hal yang teknis, ya, termasuk produk-produk media, teknologi dan lain sebagainya, ya, supaya pesan bagaimana bisa diterimakan secara efektif, bisa dipahami dan bisa tersampaikan kepada komunikan. Nah, itu tentu ada instrumen-instrumen tambahan di dalam filsafat komunikasi. Baru kemudian ontologi komunikasi. Nah, ketika proses-proses komunikasi itu dipertanyakan secara mendalam dan kritis tentang hakikatnya. Nah, para peserta pembelajar tadi sudah saya sampaikan bahwa di era media baru sekarang ini, katakanlah ini bagian dari revolusi industri 4.0, ya, sehingga terbentuk masyarakat informasional semacam ini, maka kita berada di dalam arus kecepatan tinggi, ya, karena kecanggihan teknologi tersebut. Nah, ini kalau manusia tidak punya kemampuan memaknai, baik dalam posisi sebagai komunikator maupun komunikan, maka ya manusia eksistensinya sebetulnya lenyap. Apalagi kalau kita merujuk pada konsep pemikiran filsafat manusia dalam perspektif Islam contohnya, bahwa manusia adalah insan kamil. Insan kamil itu dirumuskan akan terjadi ketika orang memiliki kesadaran ilahi yang bisa diejawantahkan dalam perilaku sesuai dengan tuntunan-tuntunan ilahi. Maka ya sebetulnya manusia itu nothing gitu, tenggelam, hilang gitu. Wujuduhu ka'adamihi, ada tetapi tidak ada. Nah, oleh sebab itu penting kita untuk memahami tentang bagaimana ontologi dalam komunikasi. Demikian halnya contoh lain soal media, ya. Nah, media ini secara ontologis kita pahami sebagai apa? Sebagai wahana
alat transmisi pesan, perangkat, atau sebetulnya media itu menjadi sebuah subjek utama dalam proses komunikasi. Kalau media menjadi subjek utama, maka sama, manusia itu tersubordinasi dari media itu sendiri, dan media itu menjadi alat produksi yang paling dominan akhirnya. Sehingga kalau katakanlah dalam konteks jurnalisme, seorang jurnalis mengabdinya bukan pada kepentingan khalayak, kepentingan publik, bukan berpihak pada kebenaran, tetapi bagaimana agenda setting yang dirumuskan oleh industri media itu sendiri. Lebih celaka lagi ketika media itu contohnya didominasi oleh kelompok kepentingan tertentu, bahkan individu tertentu. Maka seorang jurnalis atau pekerja di dalam industri media tersebut, ekspresi-ekspresinya, proses-proses komunikasinya ya tidak lebih tersubordinasi dari kepentingan pemilik media itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebetulnya terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, ini fenomena semacam ini para peserta pembelajar bisa amati di dalam industri media modern sekarang ini, baik media konvensional maupun media baru ya. Bagaimana media sekarang menjadi alat-alat produksi yang luar biasa yang terhegemoni oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini oleh sebab itu saya mengajak para peserta pembelajar untuk banyak mendalami tentang ontologi komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana dalam sebuah tinjauan ontologis, maka kajian ilmu itu biasanya ada dua objek ya, objek material dan objek formal. Anda bisa baca sendiri di sini. Objek material itu dipahami sebagai sesuatu yang monoteistik ya, pada tingkat yang paling abstrak atau yang paling tinggi sebagai sebuah kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk atau benda. Maksudnya adalah objek material itu kan sesuatu yang dituju ya, yang disasar. Maka kalau dalam konteks ontologi komunikasi tentu saja adalah sesuatu yang dianggap ada itu apa dalam proses-proses komunikasi. Ya tergantung aliran yang diikuti ya, materialisme atau idealisme atau vitalisme atau eksistensialisme, itu semua akan menentukan apa yang dianggap ada di dalam sebuah tinjauan objek material dari ilmu tersebut. Kalau objek formal itu adalah alat analisisnya ya, pisau analisisnya dipakai apa? Ya tentu saja melihat ilmu komunikasi sebagai sebuah sudut pandang ya. Point of view-nya itu adalah filsafat ilmu komunikasi. Inilah kemudian yang akan menentukan ruang lingkup studi itu sendiri. Nah, itulah objek material dan formal dalam ontologi komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, cara-cara implementasi ontologi komunikasi ini bisa diurai sejak dari metodisnya, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Saya kira ini saya sudah jelaskan di pertemuan terdahulu mengenai ruang lingkup filsafat, termasuk ciri-ciri atau metode berpikir filsafat. Mungkin ini adalah uraian lebih detailnya, pengertian masing-masing, apa yang dimaksud metodis, sistematis, dan sebagainya dalam pengertian ontologis. Saya mohon peserta pembelajar untuk mengurai lebih lanjut. Nah, para peserta pembelajar, skema ini menegaskan ulang tentang urgensi dari posisi manusia di dalam ontologi komunikasi. Ontologi komunikasi itu sangat ditentukan dari rumusan hakikat siapa manusia. Tadi sudah saya sampaikan. Ada bermacam ada berbagai macam pengertian mengenai siapa itu manusia ya, ada berbagai macam aliran. Peserta pembelajar saya mohon untuk menelaah secara mandiri yang tadi sebagian sudah saya jelaskan bahwa filsafat manusia contohnya ada yang beraliran tentang materialisme, kemudian idealisme, vitalisme, eksistensialisme, itu semua menjadi pintu masuk lebih jauh mengenai rumusan ontologi komunikasi. Jadi seperti begini, manusia itu kan satu-satunya makhluk di dunia yang bisa berbicara secara dinamik, berbeda dengan makhluk lain. Katakanlah kita ambil binatang. Binatang itu memang beragam,
tetapi dalam spesies yang sama, kemampuan untuk menyuarakan sesuatu, katakanlah kalau burung berkicau, itu kan sebetulnya statis. Kalaupun toh ada burung-burung tertentu yang bisa dilatih, itu tidak bisa secara individual seekor burung tersebut mengembangkannya sendiri. Dia bisa menirukan suara tertentu itu hanya karena dilatih berulang-ulang, diberi stimulus berulang-ulang, dan itu biasanya stagnan. Dia akan berubah lagi kalau diberi stimulus yang baru lagi, dan itu biasanya sifatnya terbatas. Nah, berbeda dengan manusia, disebut sebagai makhluk yang berbicara, atau dalam bahasa Arabnya hayawanun natik, yaitu hewan yang bisa berbicara. Nah, disinilah kemudian muncul simbol, muncul bahasa, dan itu sangat dinamis sekali. Bahasa, simbol itu semuanya adalah kemasan-kemasan, bentuk-bentuk, ya, yang di dalamnya ada makna. Ya. Makna yang dipertukarkan itulah yang namanya proses-proses komunikasi. Makanya pengertian secara filosofis komunikasi itu kan ketika antara komunikator dan komunikan itu saling berinteraksi, bertukar pesan atau berkirim pesan, tetapi pesan itu dibungkus dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk bahasa-bahasa yang sebetulnya ada hakikat di dalamnya. Nah, ketika pemahaman yang sama, hakikat yang sama disepakati bersama, itu artinya pesan tersampaikan. Nah, untuk supaya orang bisa menemukan titik yang sama dalam sebuah pemahaman atau dalam sebuah hakikat, ini kan ada proses-proses yang panjang, ada sebuah eksistensi yang dipertaruhkan antara komunikator dengan komunikan. Nah, komunikasi itu mengantarkan orang untuk supaya mencapai titik yang sama, itu kesepahaman sebuah nilai pesan. Nah, itulah makanya komunikasi itu ontologi komunikasi itu berpangkal pada hakikat manusia. Makanya kemarin saya mencontohkan begini, dalam media sosial contohnya, pesan atau berita yang disampaikan orang yang satu grup, di mana orang satu grup itu memiliki referensi yang sama, baik ideologinya, agama, karakter budayanya, itu sama, maka biasanya pola komunikasinya itu asosiatif. Disitulah sebetulnya agak rawan karena segala informasi akan cepat dipahami sama. Terjadi homogen, konformitas makna di situ. Ada penyeragaman makna. Karena apa? Mindsetnya sudah ditemukan dulu. Sehingga orang akan mudah paham. Tetapi kalau komunikasi itu terjadi antara dua kelompok yang berbeda referensinya, mungkin afiliasi politiknya berbeda, budayanya berbeda, agamanya berbeda, maka pesan itu akan cenderung disosiatif, maka akan cenderung konflik, ditolak, dibantah, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, sebuah makna atau pesan-pesan dalam proses komunikasi itu terlebih dahulu sebetulnya referensinya adalah perumusan tentang hakikat siapa manusia itu. Nah, disinilah kemudian ontologi komunikasi bisa berlangsung, ya. Apakah nanti muara dari komunikasi itu asosiatif atau disosiatif sangat ditentukan oleh rumusan mengenai hakikat siapa itu manusia. Jadi semacam itu. Makanya kalau kita lihat seperti fenomena hoax, hoax itu biasanya akan sangat menyebar luas di kelompok yang sama. Tetapi kalau hoax itu diterima oleh kelompok yang berbeda, itu biasanya akan diverifikasi, dikritisi, bahkan ditolak. Jadi ini semakin membuktikan bahwa ontologi komunikasi itu penting di dalam merangkai memahami makna dalam proses-proses komunikasi. Nah, ini menurut saya para peserta pembelajar yang kering dalam proses-proses komunikasi di era sekarang ini, ya. Orang sangat sulit memahami makna karena kita berada dalam terror of speed, sebuah teror kecepatan. Orang terpapar oleh informasi jumlahnya unlimited dengan sumber big data dan perangkat teknologi yang canggih itu, sehingga real time orang terpapar oleh informasi yang bertubi-tubi.
Disinilah kemudian orang tidak sempat memverifikasi objek dari pesan, tetapi hanya menyimpulkan ini dari kelompok siapa. Kalau ini berasal dari kelompok yang sama dengan dirinya, referensinya sama, maka akan segera asosiatif, segera akan diafirmasi, dibenarkan, didukung, disetujui. Bahkan mungkin akan ikut memviralkan, ikut menyebarkan. Tetapi kalau diketahui kelompok ini informasi atau pesan itu berasal dari sumber lain, simbol-simbolnya mungkin terlihat dari simbol-simbolnya dan lain sebagainya, maka akan serta-merta ditolak. Nah, inilah yang menyebabkan kegaduhan dalam proses-proses komunikasi di era masyarakat informasional sekarang ini. Nah, para peserta pembelajar, sifat sosial dari komunikasi manusia, saya kira tadi sudah saya sampaikan ya, atau sudah saya singgung bahwa komunikasi itu bagian dari interaksi sosial ya, melalui pesan ya. Dengan demikian pemahaman eksistensi manusia bersifat sosial ya, termasuk kebudayaan manusia bisa berkembang adalah hasil dari proses-proses komunikasi. Nah, ini ada beberapa mazhab dalam komunikasi untuk memahami pesan dalam makna komunikasi. Proses komunikasi itu ada yang namanya mazhab mekanistik ya. Ini ketika melihat proses komunikasi itu lebih pada teknis, yaitu transmisi pesan. Maka ukurannya itu adalah bersifat teknis. Ketika pesan itu disampaikan secara cepat dalam perangkat-perangkat komunikasi. Nah, pesan itu komunikasi ditentukan oleh perangkat teknis proses komunikasi. Ini adalah mazhab pertama. Maka biasanya mazhab ini melihat efektivitas komunikasi itu ya dari peralatannya, ya dari bagaimana komunikator, kemudian pesan, media, kemudian komunikan, bagaimana umpan balik. Itu hanya dilihat dari perspektif instrumennya saja. Ini adalah mazhab mekanistik. Ketika memahami hakikat komunikasi itu persoalan transmisi pesan. Kedua adalah semiotik ya. Ini biasanya lebih pada persoalan psikologis. Ini biasanya melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Nah, ini pesan dan makna komunikasi ditentukan oleh orang dan pengalamannya. Nah, disinilah kemudian referensi budaya, kemudian termasuk pola pikir ya, peranata sosial dalam masyarakat itu memegang peran penting untuk memahami makna berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dihayati dalam hidup bersama. Itu adalah semiotika. Maka pesan-pesan itu akan dikupas berdasarkan referensi budayanya. Nah, ini biasanya memang menyangkut aspek afektual ya, dimensi rasa atau psikologis. Nah, yang terakhir adalah mazhab interaksionis simbolik ya. Ini memang lebih kompleks ya, karena komunikasi sebagai makna yang diciptakan dalam situasi sosial. Nah, disinilah kemudian ada yang namanya framing, kemudian agenda setting, ya kepentingan, ya hegemoni yang sudah pernah kita bahas dulu ya. Itu bagaimana relasi kuasa dan lain sebagainya. Pesan dan makna ditentukan oleh situasi sosial dan hubungan-hubungan sosial, politik, ekonomi, yaitu akan banyak beroperasi di ranah atau di mazhab interaksionis simbolik. Inilah 3 mazhab di dalam pesan-pesan komunikasi ya. Para peserta pembelajar ada tugas, tapi sudah saya sampaikan nanti dibuka di di portal Anda. Nah, ini ontologi komunikasi dalam masyarakat informasi kontemporer tadi sudah banyak saya singgung ya, bahwa persoalan ontologi ini hal yang sangat krusial yang sekarang perlu ditawarkan, dieksplorasi lebih jauh dalam proses-proses komunikasi modern, karena ini adalah hal yang sangat fundamental dan nanti akan sangat mempengaruhi proses-proses komunikasi selanjutnya. Saya mohon peserta pembelajar membaca deskripsi ini secara mandiri dan nanti akan kita diskusikan di dalam interaksi dialog pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pemicu untuk mengeksplorasi lebih jauh rasa ingin tahu kita, akan kita kembangkan dalam proses dialog di dalam pembelajaran ini.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan dengan topik ontologi komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.